Bersyukur sekali boleh hadir bersama Anda sekali lagi di tempat ini. Saya boyongan dari samping kita naik mobil karena sekalian liburan kangen lah. Ini seperti kota ketiga bagi saya ya. Kalau kota pertama di Surabaya, kelahiran saya. Terus saya juga pernah pelayanan di kota Ambon. Dan ini adalah kota ketiga, Sampit kota keempat. Apakah terakhir? Saya tidak tahu. Biar Tuhan yang akan berproses dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Sorry. Ada menu makanan hari ini ya. Ini menu hampir penutup ya. Ada beberapa tema yang dari pagi sampai sore sampai malam hari yang saya sampaikan. Tema besarnya menjadi murid Yesus. Yang pertama, kesetiaan ibadah umum pertama tadi ya. Nanti Anda bisa dapatkan VCD. Tahun berapa ini coba ya. CD dan kasetnya di Pustaka Raja Walanda. Ada di YouTube kalau tidak salah ya. Ibadah 1 dan ibadah 2. Kesetiaan mengikuti Yesus, yang kedua kepemimpinan kolaboratif, yang ketiga hari ini mengenakan jubah hamba, menerima kemuliaan Bapa, yang keempat syarat menjadi murid Yesus, yang di AOG tadi melakukan jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan. Mau difoto dulu, ada orangnya juga? Oh ada perlu ya. Jadi hari ini kita akan belajar berbicara tentang mengenakan jubah hamba, menerima kemuliaan Bapa. Sebuah firman yang mungkin tidak terlalu cukup menarik bagi banyak orang. Tetapi kalau kita sebagai murid-murid Kristus, kita perlu tahu tentang firman Tuhan ini. Kita perlu juga untuk hidupi firman Tuhan ini. Karena seringkali hari-hari ini, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan cuma gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan pun juga sudah mulai tinggalkan yang namanya jubah seorang hamba ini. Mereka lupa, kita semua itu kadang lupa. Waktu kita melayani, kita tahu kita melayani siapa kan? Raja di atas segala raja. Cuma terkadang waktu kita melayani Tuhan, karena sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kadang kita sudah lupa, hati seorang hamba sudah tidak ada lagi. Kita melayani itu di gereja sebagai pelayan Tuhan. Tetapi heart of servant-nya itu sudah tidak ada dalam kehidupan Anda dan saya. Ini yang saya mau reminder kepada kita semua, termasuk saya. Jadi waktu saya siapkan ini saya harus ngomong Ardi, kamu tetap sama enggak? Tetap punya hati seorang hamba enggak di dalam pelayananmu? Apakah waktu sekarang sudah jadi seorang gembala, seorang pastor di gereja lokal di kota Sampit, apakah cara jalan saya beda? Apakah saya tetap mau jadi tiba-tiba berubah, pinginnya dilayani terus? Kok enggak ada drivernya sih? Kok enggak angkatin tas saya sih? Apakah saya tetap sama? Tetap melayani orang lain? Kalau ada kesempatan saya melayani, saya tetap melayani atau tidak? Atau sudah mulai berubah? Saya harus reminder, ingatkan terus diri saya. Saya harus tetap bilang, Ardi ingat kamu adalah hamba Tuhan. Hati seorang hamba harus ada dalam kehidupan saya. Saya harus ingatkan terus. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya tentang hal ini. Satu pengajaran tentang mengenakan jubah hamba, menerima kemuliaan Bapa. Itu adalah efeknya. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai 27. Hari ini khusus ibadah ini ada beberapa ayat ya yang kita akan baca. Tapi saya akan bacakan dengan cepat saja. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai 27. Perikopnya adalah percakapan waktu perjamuan malam. Di ayat yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. 26, tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Ini kalau di terjemahan bahasa lainnya menjadi seorang pelayan. Ya, kembali lagi. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu. Kalau kita ingin jadi yang terbesar, hendaklah menjadi sebagai seorang yang paling muda. Dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin itu pelayan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku, ini Yesus, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini luar biasa. Kalau kita belajar, Yesus memberikan sebuah teladan kepada para murid. Harusnya saya itu yang dilayani, saya itu anak raja. Saya adalah Tuhan. Tetapi waktu aku hadir di tengah-tengah dunia ini, aku ini pelayan. Aku ini pelayan. Yesus memberikan satu teladan yang begitu luar biasa kepada para murid. Jadi Yesus menegaskan bahwa dia yang adalah Tuhan, hari itu menjadi seorang pelayan atas hidup mereka semuanya.
Ada sikap hati seorang hamba disampaikan kepada para murid pada waktu perjamuan malam oleh Yesus. Dia mau sampaikan, sekalipun aku harusnya yang dilayani. Kamu yang harusnya angkat barang-barangku, kurang lebih seperti itulah ya. Tetapi lihat, aku enggak mau. Saya tetap mau melayani kalian semuanya, para murid-murid pada waktu itu. Saya tetap melayani, hati seperti ini loh. Yang kita perlu belajar, Tuhan kita loh. Tuhan kita itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. So siapakah kita ini? Kenapa pada waktu kita sudah memiliki sebuah posisi, tiba-tiba hati kita mulai serong. Kita sangat suka sekali untuk dilayani. Kalau ada orang yang tidak respect dengan kita mudah sekali untuk apa? Marah. Yo kenapa? Ini kalau di gereja di Jakarta khususnya itu mengerikan sekali. Itu udah ada VIP-VIP-nya itu ya. Parkiran VIP, kursi VIP. Duduk itu kita sudah duduk duluan. Udah datang awal-awal supaya dapat tempat yang terbaik duduk di depan. Itu bisa disuruh pindah. Karena ini ada tempat duduk seseorang yang memang ya seperti donatur lah. Ada yang demikian loh. Ini saya bicara ini fakta ya. Jadi bukan kayak sekedar ilustrasi. Enggak, ini nyata. Karena merasa bahwa saya ada sumbangsi banyak atas gereja ini. Termasuk kita semuanya, kita juga harus sadar. Di sini kan yang lebih, gereja GMS Balikpapan ini sudah berapa tahun ya? Berapa belas ya? 15 tahun. Di sini ada enggak yang sudah 15 tahun di gereja ini? Oke, tidak ada. 14 tahun. Oh ada ya? Betul ya? 15 tahun ya? 15 tahun ada satu orang. Ini anak AOG. Dulu anak AOG kan. Halo. Ya. 15 tahun. Ada yang 14 tahun di sini? 13 tahun, ini kayak undian berhadiah gitu ya. 12 tahun ada? Ah, puji Tuhan ada. Ada lagi 12 tahun? 11? 10 deh, 10 tahun lah, 10 tahunan. Lumayan ada Celiana juga ya. Siapa lagi? Sudah. Oh yang lainnya ini di bawah 10 tahun ya. Tapi cukup lama lah ya. Kurang lama Anda ini, bercanda. Maksudnya begini, waktu kita bangun atau bantu perintisan di gereja ini, mau tidak mau kan ada air mata tertumpah. Mau tidak mau rupiah pun juga kita keluarkan kan, betul ya? Kita kalau mau ibadah, kadang persembahan, terus ada lagi mungkin kita sumbangan dana untuk kita adakan ibadah dan seterusnya. Ada dana yang kita keluarkan, ada daya yang kita keluarkan, ada energi yang kita keluarkan, ada waktu yang kita keluarkan. Saya mau tanya pada waktu kalau Anda sakit mengalami masalah dan gereja tiba-tiba lupa, apa yang Anda lakukan? Kok gereja tidak peduli dengan saya? Loh, tidak tahu tak gembalanya. GMS ini bisa berdiri karena siapa? Saya mau kasih tahu, Yesus bukan Anda. Saya mau pertegas buat Anda, supaya Anda paham. Bukan karena andilnya kita, memang kita ada di dalamnya. Tapi bukankah kita ini adalah hamba-hamba Allah? Waktu kita bisa melayani, bantulah kayak angkat-angkat kursi dan lain sebagainya. Ini kayak satu privilege buat kita. Thank you Tuhan bisa melayani. Sikap hati ini yang harusnya kita miliki Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi bukan tentang siapa aku. Tentang gereja ini bisa berdiri karena sumbangan-sumbangan saya. LED yang di depan. Itu kalau saya enggak belikan sampai 10 tahun ke depan enggak ada LED. Mulai congkak. Perlu dikasih namanya sekalian di bawah situ. Oh, tertanda Bapak siapa begitu. Tidak perlu kan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Kalau kita dipuji, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu akhirnya kita jalannya sudah mulai beda lagi. Tidak perlu, biasa saja. Kalau bahasa zaman sekarang, woles. Slow, santai aja. Sans gitu ya. Tidak perlu kita tunjukkan siapa kita. Malah kita bersyukur kita bisa melayani. Yesus ajarkan demikian. Yesus ajarkan kepada para murid, ini loh aku ini Tuhan. Aku tidak cari tepuk tanganmu. Berapa banyak akhirnya kita ini keluar daripada pelayanan gara-gara tidak ada yang menghargai kita. Kita merasa tidak diperdulikan. Kita merasa dilupakan. Jangan biarkanlah iblis itu mengintimidasi atau mencuri damai sejahteramu. Gara-gara hal-hal yang sepele. Kadang terlalu terlalu murah lah kalau kita tukarkan panggilan kita. Melayani Tuhan dengan sesuatu hal yang
Cuma sebentar saja kita dapatkan. Tepuk tangan itu kan senang. Siapa sih yang nggak senang tepuk tangannya? Tapi apakah sampai Anda pulang ditepuk tangan terus? Ayo Bu, sampai rumah kita, ayo masuk kamar. Enggak. Sebentar, hilang. Kami kan pernah, saya tuh ngerasain hari itu kayak, iya kemuliaan itu sekejap mata. Kemuliaan itu cuma sebentar Bapak Ibu. Tapi banyak orang mengejar itu. Kami KKR waktu itu, saya lupa di Endless Praise atau apa waktu saya kan. By the way kalau Anda belum kenal saya, nama saya Ardi ini cukup banyak yang baru ya. Yang kenal saya mungkin separuh mungkin ya. Separuh udah puji Tuhan mungkin ya. Kelihatannya baru semuanya ya. Jadi saya dulu adalah gembala AOG di GMS Balikpapan. Dan hari itu waktu saya pelayanan di tempat ini, kami mengadakan sebuah event kita jangkau masuk ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Cukup sukses lah, cukup sukses. Ada 300-an atau 200 lebih lah datang. Itu lumayan banyak anak-anak mudanya. Kita bikin sesuatu yang megah, kita kasih panggung tambahan, sewa lampu, itu keren lah kayak konser-konser begitu. Nggak kalah yang konser barusan di Jakarta, nggak kalah lah. Ini keren banget. Orang-orang senang sekali, kita yang melayani pun juga sukacita sekali. Lalu selesai kan, wah genggam gebita. Waktu saya khotbah, altar call, orang-orang dijamah Tuhan, ngalami Tuhan. Terus pulang itu kayak, saya tuh kayak, wah thank you Tuhan gitu. Ini masih puji Tuhan ya, thank you Tuhan. Masih saya kembalikan kepada Tuhan tuh. Dan saya tidak keluar-keluar, wah keren ya luar biasa. Tadi khotbahnya mantap, saya tidak begitu. Saya cuma simpan dalam hati saya cuma bilang thank you Tuhan bisa melayani. Setelah pulang tidak lama, orang-orang kan pelayan Tuhan pulang semuanya. Yang bongkar-bongkar rijing siapa Anda tahu? Saya salah satunya. Saya yang khotbah, saya yang dekor juga bantu. Yang bongkar saya pun ada. Dan saya mau kasih tahu, sampai hari ini saya tetap lakukan hal yang sama. Kemarin AOG Conference, saya sampai subuh, saya tetap dekor di Kota Sampit. Tetap sama. Waktu awal kita ibadah di Kota Sampit, pertama kali kita ganti gedung dari gedung yang lama, karena ada sedikit masalah, kita akhirnya pindah ke gedung yang baru. Tiap minggu itu ada tukang yang mengerjakan bangunan. Otomatis kan debu itu kan kotor semua masuk. Yang bersih-bersih itu full timernya dan saya juga full timer di dalamnya. Hari Sabtu itu senjata kita itu ya celana pendekan begitu. Pel-pelan senjata kita itu. Seperti Tuhan Yesus kan waktu dia mau membasuh para murid. Wah ini yang kita lakukan. Ngepel. Waktu anak-anak latihan PAW saya masuk ke kamar mandi saya harus ngosek. Tidak ada yang tahu. Hari ini banyak yang tahu. Gara-gara saya cerita. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda semuanya. Hati mengelayani mengasihi Tuhan tidak boleh berubah. Dan saya pun kalau satu kali nanti ya tiba-tiba Koy dibilang, Ardi kamu pergi ke Lamando. Atau pergi ke sebuah kota yang mungkin cukup jauh lah yang mungkin Anda juga tidak familiar yang Anda dengar. Berangkat ke sana. Saya bilang oke, kalau memang pemimpin perintahkan saya jalan. Dan saya tidak bilang, loh kok sampai itu berdiri gara-gara siapa? Dulu yang menghadapi masyarakat waktu ada masalah siapa? Tidak perlu saya ambil kredit itu. Saya kembalikan, bukan punya saya kok. Paham maksud saya? Kita kembalikan semuanya itu untuk Tuhan. Tidak perlu ambil kredit. Yang setelah KKR Tuhan bilang begini sama saya. Lihat kemuliaan yang didapat sebentar. Tidak lama. Setelah KKR itu ya. Orang-orang pulang semuanya. Langsung dunia itu sunyi senyap. Sepi. Saya baru merasa iya ya. Kenapa orang itu rela berantem. Menghasut. Saling menjatuhkan. Cuma kejar. Tepuk tangan doang. Bagi saya melayani itu privilege. Tidak dapat tepuk tangan pun. It's okay bagi saya. Karena saya tidak kejar itu. Tapi selagi saya dikasih kesempatan melayani, saya akan melayani dengan yang terbaik. Sebisa yang saya bisa lakukan. Ini yang Yesus ajarkan Bapak Ibu. Ini yang Yesus ajarkan buat kita semuanya. Dan sampai hari harus tetap sama. Makanya Anda pun juga harus bangga dengan gembala Anda. Waktu satu kali kita belum ada mobil di Kota Sampit, Pastor John ada bantu kita waktu pengurusan izin karena ada masalah. Saya sungkan kan, nah ini juga gembala saya juga sayang dulu kan sama Pastor John. Saya bilang, sorry ya, enggak ada mobil. Wis aman aja, motoran aja. Jadi boncengan sama saya tuh sampai lucu. Saya tuh pernah boncengan dengan Pastor John Lee di Balikpapan, saya pernah foto. Fotonya masih saya simpan. Lalu di Sampit kita motoran lagi. Saya foto lagi, saya posting lagi di Instagram saya. Saya lihat, saya belajar lihat. Teladan seorang pemimpin yang luar biasa dari Pastor John Lee. Anda patut untuk bangga dan bersyukur Anda dilayani, digembalakan oleh Pastor John Lee. Anda sedih, Anda ada mengalami masalah ya. Pastor John Lee itu salah satu gembala yang cukup care. Sangat care. Ini ibadah ini doang ya, saya mention nama Coach John Lee, ibadah 1-2 enggak ada. Enggak tahu kok, saya rasa saya perlu sampaikan supaya Anda tahu, Anda perlu mencintai gembala Anda.
terkadang itu sampai tidak bisa tidur kepikiran gara-gara ada jemaat yang ngalami masalah. Bahkan ada jemaat yang lagi sakit gitu ya. Jemaatnya ngalami, tidak tahu keluarganya ngalami masalah. Malah yang lebih nangis dulu malah Pastor Johnny. Saya ini memang hati gembala luar biasa. Saya belajar, saya angkat topi, saya belajar kepemimpinan beliau. Saya kasih satu kata-kata pesan-pesan Pastor Johnny sebelum saya meninggalkan kota Sampit. Kota Sampit. Ini bukan nubuatan, tapi ini salah ngomong. Ini salah ngomong. Dikirim ke Koyudi bahaya. Ya, jadi waktu saya sebelum meninggalkan Balikpapan di bandara, Ko Johnny cuma ngomong satu pesan sama saya bilang gini, Di, ini pesan Ko Johnny ya buat kamu ya. Jadi kamu tuh belajar selalu ingat-ingat setiap kebaikannya orang yang pernah tolong kamu. Selalu ingat, jangan pernah kamu lupakan. Sekecil apapun ingat-ingat. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada siapapun juga, jangan kamu ingat-ingat. Simpel sih. Tapi saya pegang sampai hari ini. Saya pegang sampai hari ini. Saya tidak mau jadi orang yang melupakan kebaikannya orang lain. Saya tidak mau. Saya akan menghargai. Dengan salah satu cara apa? Saya akan jaga hidup saya. Jadi waktu saya meninggalkan kota ini, saya pun juga jaga hidup, kepemimpinan saya juga. Supaya apa? Minimal gini loh. Saya tidak malu-maluin Pastor Johnny. Itu salah satunya, pemimpin saya. Saya jagain mandat itu. Satu nilai yang Pastor Johnny ajarkan dan saya belajar untuk hidupi. Dan sebenarnya ini juga kita dapatnya dari siapa? Dari Yesus kok. Dari Yesus. Dia adalah Tuhan, dia rela turun ke muka bumi ini. Jadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Inilah Yesus kita. Yang patut kita bangga-banggakan. Coba buka di dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-43 sampai 45. Ya kalau tadi percakapan waktu perjamuan malam, orang-orang bertengkar tuh. Mereka cari siapa yang terbesar. Siapa yang lebih luar biasa dan seterusnya ya. Sekarang Markus ya, kalau dalam Markus dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau mau jadi besar, jadi pelayan. Simpel kan? Kalau mau jadi besar, jadilah pelayan. 44, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, terpandang, dilihat banyak orang, dipuji-puji banyak orang, hendaklah ia menjadi hamba dari semuanya itu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak gereja-gereja Tuhan. Mereka berlomba-lomba untuk dapat posisi yang terbaik. Betul ya? Dipandang orang, viral, terkenal dan seterusnya. Pingin tempat yang terhormat. Tidak salah. Kalau kita dipromosikan tiba-tiba ke blow up. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan contoh saya tuh pingin satu kali nanti dipercaya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Di stage. Melayani jadi WL singer. Kalau contoh Anda sekarang singer. Satu kali punya mimpi Tuhan aku mau satu kali aku jadi WL. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi waktu kita melayani sebagai seorang worship leader. Hati kita bagaimana? Wah keren kan aku. Waktu kita kuangkat hatiku. Waktu kita angkat tangan begitu. Kita merasa seperti orang-orang angkat tangan dan menyembah kita. Paham maksud saya? Kayak kita merasakan kemuliaannya Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Mimpi tidak salah untuk dipakai Tuhan besar. Harus. Supaya impact kita juga besar. Seperti kemarin kematian daripada Melita Sidaputar, betul ya? Kematiannya itu membawa dampak yang cukup besar. Masih muda, 20 sekian tahun lah, saya lupa ya. 20 sekian tahun. Tapi kematian benar-benar menjadi berkat buat banyak orang. Nggak salah, kita punya mimpi. Tapi waktu kita ada di posisi atas, apakah hati kita tetap sama? Nah ini yang kita perlu belajar. Amin ya. Kita perlu belajar untuk tetap punya hati yang demikian. Supaya pada waktu kita di posisi atas, kita tidak tergelincir. Kalau kita sudah di posisi atas, iblis itu paling suka untuk jatuhkan kita. Supaya apa? Kalau kita jatuh, Anda harus sadar. Ada ekor yang di belakang Anda itu yang akan ikut jatuh juga. Paham maksud saya? Kalau kita melakukan sebuah kesalahan pelanggaran yang cukup fatal, itu ada orang-orang di belakang kita. Itu mau tidak mau ya, terkena dampaknya. Mereka bisa kecewa dengan Tuhan dan seterusnya. So posisi waktu diberikan sama Tuhan, itu privilege. Kita perlu jaga dengan sikap hati yang benar. Supaya kita tidak terpelecok dan akhirnya kita jatuh. Kalau kita jatuh efeknya bisa kemana-mana. Kita jaga hati dan hidup kita dengan baik ya. Dari sini kita belajar kalau mau menjadi yang terbesar harus menjadi seorang pelayan. Jadi terbesar jadilah pelayan. Hati ini harus tetap ada.
sikap hati melayani, sikap hati seorang pelayan itu harus melekat di dalam kehidupan para murid Yesus. Bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pelayan Tuhan, tetapi kita murid Yesus pun juga sama. Bagaimana kita mau bawa orang kepada Kristus kalau kita cuma bisa bilang haleluya puji Tuhan di gereja doang. Tapi pada waktu kita di luar sana, waktu kita tunggu makanan, kita tidak sabaran, akhirnya kita emosi, kita marah. Kok lama? Bla bla. Yang kalau ngomongnya sopan, it's okay. Kadang kita bodoh-bodohin orang tersebut. Karena kita tidak bisa kontrol emosi kita. Kita tidak jadi berkat. So tetap belajar menghargai orang lain. Milikilah hati seorang pelayan dimanapun kita berada. Percayalah orang akan nyaman dengan Anda dan saya. Anda akan lihat banyak orang akan ngikut dengan Anda. Nah kalau Anda perhatikan ya, tidak banyak zaman sekarang, khususnya zaman sekarang ya. ART itu yang bertahan 1 tahun, jarang. Saya langsung lebih tipis aja, 1 tahun. Bahkan kadang ya, tidak tahan 3 bulan, kalau 3 bulan bisa survive gitu aja udah puji Tuhan. Betul enggak? Cari ART susah kan? Saya tidak tahu, bisa jadi karena perlakuan majikannya. Atau memang, ya salah satunya memang ART-nya. Tapi kami terus belajar kok. Kami juga ada ART, puji Tuhan di Kota Sampit. Kami belajar, anggap mereka tuh kayak keluarga sendiri. Dia sakit loh, yang repot tuh saya. Saya tuh kayak tanya ke dokter, dok ini, kebetulan ada jemaat itu dokter juga kan. Saya tanya, dokter ini apa sakit begini, saya jelaskan semuanya. Saya itu tiap kali kalau lewat, obatnya sudah diminum. Obatnya sudah diminum, saya tuh lakukan begitu. Konyol ya. Kayak saya merasa jadi dokternya. Saya cuma belajar begini. Saya memperlakukan orang dengan baik itulah ya. Orang itu mau lupakan saya tidak terima kasih, enggak apa-apa kok. It's okay. Sikap hati hamba itu loh, Pak, Bu. Jadilah berkat, kita ini murid-murid Yesus. Kita ini murid-murid Yesus. Hati seorang hamba harus melekat. Apalagi kalau kita di posisi atas, coba bayangkan ya. Anda adalah kepala perusahaan. Anda punya karyawan 1.000, 2.000 maybe. Tapi pada waktu Anda turun, ada orang bawain tas. Oh enggak usah Pak. Terus tiba-tiba waktu Anda keluar naik mobil, tiba-tiba lihat karyawan Anda jatuh kecelakaan. Terus Anda lihat, oh wis hati-hati ya. Apakah Anda langsung tutup mobil, keluar dari mobil, Anda bantu, bahkan bawa ke rumah sakit. Itu kesan kelihatannya kecil bagi mereka. Bagi Anda itu kecil. Tetapi impactnya bagi orang ini itu besar. Dia kan berani ngomong gini, wis aku hidup matiku aku akan ada di perusahaan ini. Kecil yang kita lakukan. Tapi impactnya itu besar. Impactnya itu besar. Sepele sih. Tapi yang sepele-sepele ini yang seringkali orang abaikan. Padahal Alkitab katakan setialah pada perkara-perkara yang kecil. Tapi kita selalu pengennya itu terlook up. Fokusnya kepada perkara-perkara yang besar. Tapi waktu dikasih kepercayaan yang kecil, kita tidak belajar untuk setia. Belajarlah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Perhatikan mereka. Satu kali saya pernah baca satu buku The Way of the Shepherd ya. Saya lupa karyanya siapa. Dia itu ajarkan. Ini bukan cuma di dalam pengembalaan, tetapi juga bisa dipakai di dalam bisnis. Kalau contoh, seorang gembala yang baik ya. Kalau dombanya sakit akan diperhatikan. Begitu pula kalau kita adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau kita juga adalah seorang gembala di dalam jemaat. CGL, coach, TL dan seterusnya. Kalau ada anggota CG Anda sakit, kan kita perhatikan betul ya, gimana kabarnya. Setelah tanya, ketemu lagi, kita perlu follow up. Betul kan? Kita perlu follow up gimana? Sudah sembuh, sudah baikan. Ini akan kita lakukan. Sebenarnya di dalam dunia bisnis pun, perhatikanlah juga hal yang sama. Saya dengar satu khotbah dari salah satu, Anda tahu ya pimpinannya, saya ngomong aja deh, Astra. Ya, salah satu pimpinannya Astra, dia itu juga adalah seorang pengkhotbah. Dia tuh bilang begini, setiap kali saya datang ke Astra dimanapun di kota-kota, dia akan selalu masuk ke tempat karyawan, tempat tidurnya karyawan. Itu ingat banget, dia lihat, dia masuk, kalau di sana kasurnya kasur-kasur yang busa-busa, kipas anginan atau apa, lalu dia akan bilang ke pimpinan, minta tolong kasih spring bed, minta tolong nanti kamarnya dikasih AC. Sepele sih. Tapi Anda bisa bayangkan enggak bagaimana orang tersebut memperlakukan karyawan. Dan saya yakin orang yang diperlakukan seperti itu,
cara kerjanya pun juga akan beda. Kalau dia tidak tahu berterima kasih, yaitu terserah, itu berarti wataknya dia. Ya enggak apa-apa, enggak perlu juga marah. Enggak perlu, kamu udah tak kasih fasilitas yang terbaik tapi kamu kenapa begini-begini. Enggak perlu juga. Ya itu udah watak, ya sudah. Efeknya apa? Ya kemungkinan dia akan diberhentikan kerja, profesional kan. Tapi saya belajar dari sini, oh iya ya perlakuan orang dengan baik ya. Maka orang itu akan, tanda kutip, ya ingat-ingat kebaikan kita juga kok. Sekalipun kita tidak fokusnya kepada hal yang demikian. Karena pure, karena kita mengasihi. Kita belajar di buku itu, kalau Anda punya karyawan, dia sedang sakit, dia izin orang tuanya sakit dan dia butuh pinjaman uang, kasih pinjem. Setelah itu nanti, ini kalau memang benar-benar fakta ya, dia benar-benar kan di cross check juga kan, kita juga jangan jadi pemimpin perusahaan juga yang kayak ya pokoknya kasih tiba-tiba dibohongin ya, jangan. Tetap kalau saya contoh ada yang sakit atau apa, saya akan tanya, saya akan telepon orang tuanya atau apa, gimana kabarnya, sekalian kan lebih tahu. Bangun hubungan juga. Kasih pinjaman dan seterusnya, setelah itu nanti kalau dia balik, sepele, tanya aja, gimana kabar mama? Sepele itu, tapi efeknya tuh besar banget kepada orang yang dilayani. Perlakukanlah pekerja-pekerja Anda dengan demikian, Anda akan lihat bagaimana perusahaan Anda akan sangat-sangat berbeda. Amin. Oke, lanjut lagi ya. Lalu kalau mau menjadi yang terkemuka, harus menjadi hamba untuk semuanya. Kalau mau jadi yang terkemuka, harus jadi hamba. Jadi semakin tinggi posisi kita, harusnya kita tuh semakin mau melayani. Seperti contoh, kepala daerah atau kepala negara Republik Indonesia. Waktu mereka punya jabatan, punya posisi, bukan berarti kerjaannya malah duduk diam. Tidak. Tetapi malah mereka harus melayani, betul gak? Harus datang ke daerah-daerah. Apapun itu, mau orang bilang pencitraan atau apa, yang penting kita tetap melayani masyarakat. Karena kita panggil kita di sana. Di dalam gereja ini juga sama. Waktu Anda dipercaya menjadi seorang CGL, bukan berarti jurus Anda, ilmu Anda itu, power Anda itu ditelunjuk Anda. Nanti kamu ini ya, kamu ini ya. Jangan. Kan gak enak, kita kalau contoh ya, saya gitu-gitu kan bapak ibu mau enggak? Enggak nyaman kan? Maka kalau saya, Pak bisa minta tolong ya, bantu doakan ya. Pak bisa minta tolong, saya kan begitu. Saya tetap pakai etika. Supaya orang waktu melayani pun dengan sikap hati yang tidak ada keberatan di dalamnya. Kita bangun. Posisi itu sebuah ya kepercayaan. Pakailah dengan cara yang benar. Supaya bukan cuma orang-orang yang Anda pimpin mereka diberkati, tapi Tuhan pun juga dimuliakan melalui pelayanan Anda dan saya ya. Jadi hati hamba yang tadi saya bilang mulai banyak sekali ditinggalkan oleh gereja Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan termasuk. Saya pun juga harus mawas diri. Kalau tidak, saya pun juga sama kok. Saya juga bisa tergelincir. Makanya saya juga bersyukur salah satu reminder saya siapa? Ya istri saya. Ya kan, saya harus kasih tahu kalau saya sudah error ya kasih tahu aja. Sekalipun kadang saya juga enggak siap. Kan kalau istri saya itu setajam silet. Kalau ngomong on point, tas gitu kan enggak tahu timing kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ya. Mumpung enggak ada, jadi saya bisa ngomong. Enggak bercanda. Saya sayang sekali dengan dia. Jadi intinya, ya dia ngomong apa adanya. Kenapa? Karena yang namanya pasangan selalu ingin yang terbaik lah. Betul lah ya? Buat pasangannya supaya ya tetap akan jadi berkat dan seterusnya. Jadi kalau saya sudah error gitu kelebihan. Entah bercanda, ngomong saya salah, kasar atau apa. Istri saya kan ya. Apa, Beb tadi itu kamu ngomong yang gini-gini loh. Dikasih tahu. Ya sudah saya biasanya responnya itu kan kadang tuh dalam posisi capek. Saya kalau udah gitu itu kan enggak enak di hati saya. Yang saya lakukan saya diem. Terus baru saya tuh merenung, iya saya salah ya sudah. Saya berubah, gitu aja. Saya selalu ingatkan diri saya ya. Sekarang gini, Yesus memberikan teladan kepada para murid, baca di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa pada saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tolong munculkan gambar yang saya sudah siapkan ya. Jadi cerita ini menggambarkan Yesus tidak omong doang. Dia mau sampaikan kepada para murid-muridnya. Ini loh, aku kasih kalian itu teladan. Aku ini gurumu. Aku ini pemimpinmu. Tetapi yang namanya seorang guru pemimpin, kita pun juga tahu sadar bahwa kita pun juga adalah seorang pelayan. Sebagai sikap hati seorang hamba diberikan kepada para murid dari Yesus. Tidak cuma asal ngomong. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, kita juga belajar demikian. Jangan cuma kita tuh mahir untuk ngomongin orang lain. Tetapi waktu kita ditegur, kita diberi masukan, kita tidak siap, kita tidak mau, kita lari. Kita merasa, loh siapa kamu? Tidak ada aku lihat, gereja tidak akan bisa berjalan kok. Kan kadang ada spirit-spirit begini kan. Ini tidak boleh, iblis pakai itu. Yesus ajarkan dia tuh ikat pinggang dengan kain. Itu kayak kainnya pelayan-pelayan lah. Tahu ya kalau pelayan-pelayan itu kayak dia ambil satu posisi yang paling rendah. Kalau dia pakai jubah, dia kan jadi seorang guru. Tapi dia ambil sebuah kain lenan. Dia ikatnya di pinggangnya. Dia berlutut di para muridnya. Supaya tidak terjadi gejolak di antara para murid hari itu. Dia sampaikan satu pemahaman yang begitu mulia menurut saya. Kepada para murid. Dia ambil kakinya. Slide yang kedua. Dia tuang dengan tangannya juga. Dia tuang kakinya itu dengan tangannya. Pertanyaan begini, kaki zaman dulu itu ya. Itu beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan Anda kemana-mana seringkali pakai sepatu ya. Di Balikpapan ini sudah cukup oke lah ya. Kalau di beberapa kota-kota kecil kadang-kadang mereka kemana-mana masih pakai sandal gitu kan. Kena debu dan lain sebagainya. Tapi kalau di Balikpapan rata-rata pakai sepatu. Jadi kakinya itu ya udah oke lah, bersih lah ya. Tapi di zaman dulu itu sandalnya sandal ikat-ikat tali itu loh. Dan itu pasti debunya juga banyak. Anda pernah pegang kaki orang yang penuh dengan kotoran atau luka-luka, Anda pernah pegang? Jijik kan? Betul enggak? Tapi Yesus itu ajarkan sebuah teladan. Dia berlutut, dia ambil, duduk aja. Dia ambil kaki para muridnya. Lalu dia tuang dengan tangannya, dia mulai lap. Slide berikutnya, dia akhirnya mulai lap juga dengan kainnya. Dia bersihkan. Jadi enggak cuma cepat-cepat, ngerti? Kadang-kadang kan gitu kan, ada hamba-hamba Tuhan atau termasuk para pemimpin kadang kita juga basuh kaki. Yang penting cepat. Sudah, tak doakan ya. Geser, ganti lagi. Pengen cepat-cepat, enggak. Yesus dengan hati yang benar-benar mengasihi para murid-muridnya. Aku tahu dia waktu angkat kakinya Petrus, aku tahu engkau akan mengkhianati aku. Tapi aku tetap mau katakan, aku tetap sayang sama kamu. Termasuk Yudas sekalipun hari itu. Semua kaki para murid dibersihkan, diseka dengan satu pengharapan, ikut aku ya sampai akhir hidupmu. Ada satu pengharapan yang Yesus berikan teladan itu. Karena mengasihi para murid-muridnya, termasuk Anda dan saya. Hari ini juga sama, Yesus mengasihi Anda dan saya sedemikian rupa. Bapak Ibu, teladan iman, teladan sebuah hati seorang hamba, hari itu diberikan kepada para murid. Dan hari ini kita melihat bersama-sama bagaimana Yesus itu mengasihi setiap kita. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan itu rela mati ganti dosa-dosa kita. Bagaimana Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Dia menjadikan dirinya menjadi teladan untuk kita semuanya. Satu kali kalau kita melayani, miliklah hati yang demikian. Miliklah hati yang demikian. Yohanes 13 sampai 17. Lanjutannya. Dikatakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Udah jelas nih ya. Ini yang perdebatan-perdebatan. Coba mana ayatnya yang Yesus berkata aku adalah Tuhan. Nah, ini simpel lah ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Katamu itu apa? Tepat, udah clear lah. Yesus adalah Tuhan, selesai. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus ngomong akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Yang harusnya kamu yang basuh kakiku, kurang lebih seperti itu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu
mendapatkannya. Satu panggilan yang mulia. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Dan disebut kita ini adalah hamba Kristus Yesus. Itu satu panggilan yang mulia Bapak Ibu Saudara semuanya. Coba satu ayat terakhir ya. Di dalam Roma 1. Ayat yang ke-1. Rasul Paulus, siapa yang tidak kenal dia? Tulisan dalam kitab Perjanjian Baru paling banyak itu Rasul Paulus. Dia bilang, dia tulis ini. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dia itu dengan bangganya, dia itu ngomong bahwa Paulus yang tulis surat ini adalah Paulus. Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan bagi Injil Allah. Yang tadi saya bilang, satu kebanggaan Bapak Ibu. Kalau kita secara rohani ya, kita ada gelar di belakang nama kita Ardi Surya Andika Wong, hamba Allah, hamba Tuhan. Itu satu kebanggaan. Tidak perlu gelar-gelar STH, MTH, DTH dan seterusnya. Tidak perlu gelar itu. Waktu kita disebut dia adalah hamba Allah yang setia. Mahal. Mahal sekali. Bukankah nanti waktu kita dipanggil sama Tuhan. Waktu kita nanti mengalami kematian. Kok ngomong mati ya, surga neraka ya. Jadi saya cuma mau sampaikan, jaga hati, jaga hidup, percaya sama Tuhan Yesus. Kalau ada dosa bertobat begitu ya, supaya kita mati sama-sama masuk surga ya. Nah kembali lagi, kalau kita akhirnya nanti mati dalam iman kita. Bukankah Tuhan akan bilang begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Itu satu panggilan yang sangat mulia, yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Ya. Jangan berhenti cuma sekedar kita terima Yesus. Waktu kita jalani kehidupan ini, pastikan kita adalah orang-orang yang mengenakan dengan sengaja ya. Bukan karena terpaksa. Kita mengenakan jubah seorang hamba itu bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi Allah. Kita mau menjadi teladan untuk mereka semuanya. Jadi yang paling pertama, paling penting itu adalah gelar kita awal itu adalah hamba Kristus dulu. Itulah embel-embel itu sisanya. Jadi kalau kita sudah dipastikan kita adalah hamba-hamba Kristus yang setia. Untuk gelar-gelar berikutnya itu bonus. Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin perusahaan, itu bonus. Anda dipercaya menjadi seorang CKL, seorang coach, seorang TL. Ataupun nantinya ada yang dipanggil menjadi seorang gembal, itu bonus. Tapi yang kita kejar pertama-tama kita pastikan, akulah hamba Kristus. Akulah hamba-hamba Allah itu. Aku mau punya sikap hati yang demikian. Hamba, bahasa Yunaninya doulos. Hamba itu seperti doulos itu hamba, budak, pelayan ya. Dalam dunia Ibrani, hamba adalah bawahan dari seseorang. Di dunia Ibrani ya, hamba adalah bawahan dari seorang atasan. Dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat, serta setia kepada atasan mereka. Jadi hamba dalam orang-orang Ibrani kepercayaan mereka. Kalau kita belajar kata doulos itu ya, orang-orang Ibrani. Mereka ngomong bahwa seorang hamba itu harus punya sikap hormat dengan pemimpin di atasnya. Siapapun itu. Sikap hormat, tunduk, taat, setia kepada atasan. Jadi kita melakukan perintah daripada pemimpin itu bukan sekedar taat. Taat itu gampang. Taat itu cuma begini loh. Pak Yokas tolong ambilkan air ini ya. Pak Yokas ambil. Pak Yokas tapi dalam hati, mosok gak iso ngambil dewek. Paham ya? Itu berarti tidak ada ketundukan di dalamnya. Pak Yokas cuma taat, tetapi tidak ada ketundukan. Tetapi kayak waktu Pak Yokas saya minta tolong untuk ambilkan air. Oh ya, ini. Pak, silakan diambil. Tapi dengan sikap hati yang benar, maka Pak Yokas hari itu taat dan tunduk. Kita harus miliki itu. Melakukan perintahnya orang itu mudah. Saya pernah ada di sebuah perusahaan waktu lagi bekerja. Bos saya tuh bilang begini. Di, ambilkan bolpen itu. Saya mikir dalam hati. Kalau sikil. Ini jujur ya. Saya waktu itu ngomong begitu. Masih agak ya. Masih agak liar-liar dikit gitu. Saya mikir, gak punya kaki gak orang ini. Tapi saya tetap ambil. Tapi hati saya gak benar, paham maksudnya? Sampai Tuhan tuh ngomong di jalan, saya tuh ngegrundel sama Tuhan. Tuhan, katanya kerjaan ini dari Tuhan. Kok aku disuruh-suruh? Saya bilang gitu kan. Saya tuh tidak suka diperintah Bapak Ibu. Kok saya disuruh-suruh? Lalu Tuhan cuma bilang ini, belajar taat. Wah awalnya taat tapi grundel. Tapi lama-lama saya taat itu dengan sukacita.
Tiba-tiba setelah saya belajar untuk taat, tunduk, setia begitu ya. Tiba-tiba stop tuh kerjaan saya. Ternyata Tuhan proses saya. Jadi tujuannya saya tuh diproses cuma belajar tentang ketaatan. Keren ya Tuhan. Tapi 1 tahun. Kerjaan saya, Anda tahu, nganter bosnya, nganter emak bosnya itu ke pasar belanja. Saya naik motor, nganterin. Itu salah satunya. Kerjaanku ini apa tuh? Awal itu begitu. Tapi sampai akhirnya saya melayani dengan penuh sukacita. Dan konseling pertama kali yang cukup lama itu omanya bos ini. Hampir setiap hari kalau saya pas lagi kosong, omanya akan turun ke bawah. Dia akan ceritakan semua masalah keluarganya. Dan saya harus mendengarkan dengan seksama. Hampir setiap hari. Kadang itu yang paling berat itu dari Sabtu. Karena dari Sabtu saya itu kan ikut doa semalam ceria dulu di Surabaya. Sampai pagi jam 4, jam 5 pagi. Itu pulang kan ngantuk, saya tidur sebentar, berangkat lagi ke kantor. Tiba-tiba omanya turun, deng-deng gitu. Tuhan tolong biarkan salib ini berlalu. Saya tuh mikir gitu dalam hati kan. Saya tetap ceritanya tuh sama dan saya tuh hafal mati. Saya tuh sampai mau tak ceritakan, gini kan. Saya mau bilang begitu. Tapi awal mula waktu saya dengar ceritanya ini, omanya sudah bilang begini. Anak-anakku, cucuku ini gak mau dengar aku kalau aku mau cerita. Ya gimana, ceritanya sama terus. Tapi saya belajar 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun. Makanya sekarang saya kalau duduk berlama-lama dengan orang. Monggo. Ternyata saya dipersiapkan sama Tuhan. Saya belajar. Ada belajar banyak. Saya belajar punya sikap hormat, tunduk, taat. Dengan atasan saya. Siapapun itu. Asal dia pemimpin di atas. Saya belajar untuk submit. Kalau pemimpin saya itu gak jelas gini gimana Pak? Gak usah khawatir, Tuhan tuh baik lah. Kalau memang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, tidak benar. Ya dia mudah lah, Tuhan akan ambil dia 1 kali kan. Tuhan akan turunkan dia. Maybe Anda yang disiapkan. Who knows? Tidak ada yang tahu. Promosi jabatan tidak ada yang tahu. Tapi miliki sikap hati yang benar. Itu kita sedang bersiap sedia. Waktu promosi datang, ternyata kita lah yang dipilihnya. Itu berkat dari Tuhan. Amin. Terus kalau di dalam ininya orang-orang Ibrani mereka beranggapan seorang hamba juga harus mengutamakan kepentingan atasannya ketimbang kepentingan mereka sendiri loh. Ini yang enggak gampang. Jadi kalau seorang hamba itu ya, kalau contoh bosnya tiba-tiba minta tolong, kita ini sedang ada gawean, maka gawean kita, pekerjaan kita tuh harus di stop untuk menyelesaikan pekerjaan daripada pimpinan kita. Jadi enggak bisa, saya Pak, aku masih ada kerjaan kok disuruh-suruh lagi. Enggak gitu, kita akan taruh, kita akan kerjaan daripada pimpinan kita. Itu hamba. Itu hamba. Lalu seorang hamba harus siap untuk menjalankan misi dari atasannya meskipun misi itu terlihat berat dan mustahil untuk dilakukannya. Waktu kita diperintah sesuatu hal, jangan ada kata gini, enggak bisa Pak. Wah ini bukan bidangku. Kan kadang ada begitu kan orang demikian. Kita enggak belajar, enggak bisa. Saya sampai hari ini, kalau diminta tolong apapun juga saya akan selalu bilang, oke siap. Kalau saya nggak ngerti, stresnya itu saya akan makan sendiri. Ya, sekarang kan gampang kan, di YouTube di mana-mana kan gampang, tinggal searching aja. Saya ini orangnya kayak apa ya namanya, agak anti dengan kata tidak bisa gitu aja. Saya akan kerjakan, kalau mentok nggak bisa baru saya akan ngomong. Dan pemimpin saya tahu, jadi kalau saya sudah sampaikan ke pemimpin, saya sudah coba begini, saya coba gini, nggak bisa semuanya. Oh ya wes berarti memang nggak bisa, udah selesai. Pemimpin sudah tahu bagaimana cara saya bekerja, gitu aja. Ya, tidak boleh itu. Ya kita harus siap sedia. Apapun misinya, apapun perintahnya kita lakukan. Sekalipun itu bukan bidang kita. Ardi kesampit itu di pandemi waktu Delta. Saya bilang siap jalan gas. Bahkan nanti 1 kali kalau saya disuruh pindah lagi. Ya saya akan bilang oke, kalau memang diperintah oleh pimpinan, saya akan jalan. Sekalipun jalan itu kelihatannya sulit. Kalau saya boleh memilih, saya lebih baik ada di kota ini. Loh iya kan, fair kan. Loh kota IKN men. IKN Bapak Ibu. Kota ini maju. Cuma yang gak suka sekarang mulai macet gitu. Ya. Kemana-mana kok lama gitu. Kalau sampai kemana-mana 5-10 menit. Ada yang mau pindah? Sebentar aja kalau disampit. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadi saya tuh belajar, ikut aja kata pemimpin. Kalau pemimpin
arahkan, oke saya siap. Lalu berikutnya apa? Dia mengabdikan dirinya dan menyerahkan hak hidupnya untuk melayani tuannya. Ini enggak gampang sih. Dia mengabdikan dirinya. Itulah seorang hamba. Jadi bukan karena pengen tepuk tangan, prestasi, dapat pujian, bukan. Tapi kebanggaannya ya dia bisa melayani tuannya. Makanya sebenarnya di Indonesia ini, di keraton itu ada pembelajaran yang paling luar biasa. Kisah tentang, ini bukan kisah kisah nyata ya. Abdi Dalam. Kalau Anda pernah dengar. Saya tuh kuliah, salah satunya pelajaran tentang Abdi Dalam di keraton. Mereka itu dibayar, upahnya tidak cukup untuk biaya hidup mereka. Tapi mereka sangat bangga sekali kalau mereka bisa melayani di keraton. Oh seneng banget. Sebenarnya bukankah kita ini juga sama hari-hari ini. Kalau kita bisa melayani di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Bukankah itu satu kebanggaan Tuhan, thank you. Aku yang tidak bisa apa-apa hari ini kasih kesempatan untuk bisa melayani. Harusnya jadi satu kebanggaan kita. Bukan pertemuan maneh. Disuruh ini lagi, jangkau jiwa lagi. Penggalangan dana lagi. Disuruh ini, gak ngerundel kita. Malah Tuhan thank you ya. Saya dikasih kesempatan bisa memberi. Saya dikasih kesempatan bisa berdedikasi untuk rumah Tuhan. Satu kebanggaan Bapak Ibu. Satu kebanggaan untuk kita semua. Yang kita belajar apa dari sini? Mengenakan jubah haba, menerima kemuliaan Bapa. Saya closing dengan 4 poin ini. Yang pertama, kita melakukan semua pekerjaan Bapa tanpa ada keberatan hati ya. Jadi kalau kita bilang kita mau mengenakan jubah hamba supaya kita menerima kemuliaan Bapa, maka pastikan kita melakukan semua pekerjaan Bapa karena bos kita itu Tuhan Yesus. Amin. Bos kita itu bos di atas segala bos, ya Tuhan Yesus. Bapa kita yang kekal. Kesukaanku adalah melakukan pekerjaan Bapa. Kesukaan kita itu melayani Tuhan Yesus, itu loh. Memang kalau kita ada di gereja ini melalui gerejanya. Tetapi tetap ingat bos kita itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan satu mandat, satu tongkat kepemimpinan kepada gembala di tempat ini, Pastor John Lee, Ibu Reni juga. Dan Tuhan juga memberikan mandat kepada para pemimpin yang ada di gereja ini, pada TL, coach, CGL, ataupun para kadep-kadep departemen. Tuhan berikan mandat itu. Kalau tidak akan chaos. Semuanya akan merasa, Tuhan bilang aku di sini kok. Tuhan bilang aku di sini, chaos. Tatanan gereja kan chaos. Makanya tetap harus ada orang yang memimpin di situ. Supaya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kalau kita melayani, melakukan pekerjaan Bapa, jangan ada yang namanya keberatan hati. Kalau ada keberatan hati, lebih baik jangan melayani. Tidak ada upahnya Bapak Ibu. Maka kadang itu saya sedih begini loh, kalau ada para pelayan Tuhan, waktu dia sudah melayani kan, contoh PAW itu salah satunya ya. Maksudnya semua departemen itu ada effortnya masing-masing. Ada tantangannya masing-masing gitu ya. Jadi bukan berarti yang paling berharga itu PAW, enggak juga. Semuanya juga sama. Kayak contoh Asir. Asir itu kan kalau ada sampah, belum tentu CS-nya langsung dipanggil. Bisa jadi Asirnya akan langsung angkat sampah. Betul enggak? Kadang juga waktu dilayani, kadang bisa dimarahin juga. Enggak, pokoknya aku mau di sini. Bisa dimarahin juga. Tetap, oke Pak silakan. Ya udah. Jadi semua departemen itu ada salibnya masing-masing. Ya. Kembali lagi, pelayanan PAW itu. Coba bayangkan, pelayanan PAW itu mereka harus latihan. Latihan di sini berapa? 1 jam. 1 jam. 1,5 jam. Oh, lebih bagus sih sampai 1 jam. 1 jam saja. Berarti saya perlu tambah. Oh, enggak. 1 jam. Mereka harus latihan 1 jam. Lalu kalau mereka pelayanan di hari Minggu, mereka datang lebih awal. Berapa jam? 1,5 jam atau 2 jam lebih awal? Bingung ya. 1,5 jam. 1,5 jam lebih awal. Mereka harus datang duluan. Lalu nanti coba bayangkan, Anda sudah mulai capek-capek. Belum lagi dress code. Ini berat. Sampai sekarang juga berat kan. Kadang jadi pelayanan PAW itu selalu harus beli. Tapi Anda jadi lebih cantik, lebih ganteng kan? Iya kan? Anda pakai sendiri kok. Tapi sekarang tidak harus beli kan? Sama kan di sini. Tidak harus beli kok. Bukan berarti ngambil barang milik orang lain, nyolong maksudnya. Bukan. Maksudnya bisa pinjam gitu kan. Kembali lagi. Jadi mereka sudah dress up tuh. Latihan. Pelayanan minimal tiap hari Minggu 2 kali atau 3 kali ibadah. Betul ya? 2 kali 3 kali ibadah. Setiap minggu sih, mungkin 2 minggu sekali. Kalau PAW di sini 2 minggu, karena timnya cukup banyak. 2 minggu sekali mereka pelayanan.
Lalu Anda ngerundel dalam hati itu kayak bersungut-sungut. Capek aku mana? Aku lagi. Gak ada yang lain. Apa? Tapi akhirnya kita tetap melayani. Tidak ada upah di situ. Udah capek-capek. Tidak dapat upah di sana dari Tuhan. Kalau bagi saya ya. Kalau saya dapat demikian. Minggu depan gak usah pelayanan gak apa-apa. Bukan berarti saya marah dengan dia. Enggak. Kasihan dianya. Sudah berikan yang terbaik. Udah capek-capek pelayanan dan lain sebagainya. Waktu dan seterusnya. Tiba-tiba hatinya salah. Kan sayang. Kan sayang. Makanya pasti waktu kita melayani Tuhan, kita harus punya hati seorang hamba di dalamnya. Yang kedua, melayani bukan karena upah. Melayani bukan karena upah, tapi karena kasih karunia. Jadi saya itu beruntung bisa melayani. Hari ini saya bisa tetap diundang GMS Balikpapan, saya beruntung. Makanya saya siapkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Makanya kenapa saya belajar untuk, saya mau tiap kali ibadah beda-beda. Saya belajar berikan yang terbaik. Kesempatan. Bisa jadi tahun depan saya tidak diundang lagi. Scott Bani overtime terus. Ini overtime nih. Overtime terus. Udah tidak usah diundang. Wah nanti jemaat malah makannya terlambat. Sakit dan sebagainya. Contoh begitu. Ya tidak apa-apa makanya selagi ada kesempatan. Saya akan gas. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Dan saya akan berikan yang terbaik. Ini mentalitas. Kedua ya. Ketiga. Kebanggaan kita itu bukan pada saat menjadi yang terbesar. Tetapi dikenal Tuhan sebagai hamba Kristus Yesus. Jadi bukan wah keren ya WL-nya tuh kalau nyanyi. Hatiku tuh bergetar. Saya rasakan hadirat Tuhan. Bukan itunya yang kita kejar. Aku lihat teladan imannya. Seperti waktu itu kan ada seorang pelayan Tuhan di tempat ini. Di multimedia kalau tidak salah. Dia meninggal kan. Dia meninggal tapi dia punya satu legacy yang luar biasa. Sampai di video kan orang tuanya dipanggil kalau tidak salah waktu itu ya. Saya itu terharu. Waktu dia masih sakit dia tetap melayani Tuhan dengan hati yang sama. Mahal itu. Itu mahal. Dia tidak dapat tepuk tangan. Waktu dia meninggal tidak ditepuk tangani. Enggak. Tetapi impactnya itu dirasakan oleh orang-orang jemaat-jemaat GMS Balikpapan yang lama. Ada satu legacy yang dia berikan. Mahal sekali. Jadi posisi itu hanyalah kepercayaan. Tapi menjadi hamba Kristus Yesus atau rekan sekerja Allah adalah sebuah kebanggaan di dalam perjalanan kita mengiring Yesus menjadi murid-muridnya. Amin. Yang terakhir yang keempat. Saat kita diangkat oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun yang dapat menurunkan ini blessing berkatnya. Tapi bukan ini yang kita cari kok sebenarnya. Tapi kalau Tuhan sudah promosikan. Percayalah tidak ada satupun orang yang dapat turunkan kita. Tapi pastikan waktu kita diangkat sama Tuhan, hati hamba harus tetap ada dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya ada kemuliaan demi kemuliaan yang akan mengiring kehidupan Anda dan saya. Saya lihat orang ini adalah orang yang setia. Orang ini adalah orang yang benar-benar punya sikap hati yang membuat saya itu ya selalu berkesan. Membuat saya itu tidak bisa lupa kebaikannya. Hati hamba harus ada buat kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuan kita diangkat oleh Tuhan supaya nama Yesus dimuliakan atas setiap pelayanan kita. Jadi kalau promosi berkat Tuhan berikan atas kehidupan Anda dan saya. Sebenarnya kita semuanya kembalikan kemuliaan itu kepada Bapa kita di sorga. Tanpa kita ambil kredit apapun juga.